Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami keluarga Sema Adonai mengucapkan selamat malam untuk saudara-saudara kita yang bergabung dari Indonesia. Selamat pagi bagi saudara-saudari kita yang bergabung dari New York. Dan selamat sore kepada saudara-saudari kita yang bergabung dari Eropa. Tentunya kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang menyaksikan pembelajaran kita melalui siaran langsung channel YouTube Cahaya Firman Plus, dan juga bagi yang menyaksikan melalui siaran ulang nanti. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Sejarah Penebusan di Sema Adonai. Segala ucapan syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia anugerahnya, juga penyertaan serta pelindungan Tuhan di sepanjang bulan Februari kemarin. Hingga hari ini tentunya. Bersyukur juga bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa, bersekutu kembali di channel Sema Adonai untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan tema pembelajaran firman hari ini adalah pembelajaran sejarah penebusan, yaitu buku Sejarah Penebusan seri kelima. Kali ini adalah pembelajaran bagian yang pertama, sesi pertama yang berjudul Penciptaan Manusia yang Agung, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Doktor Ministry, satu penyusunan dan penyampaian sistematis pertama di sejarah dunia. Untuk tema hari ini, seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, MDiv, Doktor Ministry, yang hari ini merupakan sesi pertama seperti yang sudah saya beritahu. Dan sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita akan memohon pimpinan Tuhan dan penyertaannya, agar Tuhan memberikan kita hikmat, kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, pikiran rohani kita. Dan yang akan membawakan doa pembukaan hari ini dipimpin oleh Ibu Aling. Silahkan Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Bu Ratna. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk sekali lagi hari baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa mengisi kembali satu hari ini di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih serta puji syukur ya Bapak, karena sepanjang hari ini selalu ada penyertaan-Mu, selalu ada pimpinan, selalu ada perlindungan-Mu ya Bapak, dan juga pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang juga sekali lagi diberikan pada kami pada malam ini di dalam kelas Sema Adonai, sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapak, biar kiranya Engkau selalu memimpin kelas pembelajaran kami ini. Dan berkatilah Ibu Ratna yang menjadi moderator malam ini ya Tuhan. Berikan Bu Ratna kemampuan untuk dapat memimpin kelas ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga untuk mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga perangkat dan internet yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang kami alami ketika pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Alida yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Alida dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Alida mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga berikanlah kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran ini juga dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya. Dan mampukan kami juga untuk selalu dapat merenungkan, melakukannya di dalam kehidupan kami, dan juga mewartakan dan mengajarkannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu.
Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Aling yang sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan terlebih dahulu melihat profil dari pembicara kita. Untuk itu saya minta kembali Ibu Aling untuk menayangkannya. Silakan Ibu Aling. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Breed Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyapa terlebih dahulu pembicara kita. Selamat malam, Ibu Alida. Selamat malam semuanya, selamat sore ya yang di Jerman ya, selamat pagi dengan Ibu Heni dan juga yang di Amerika ya. Ya, apa kabar Bu? Kiranya Tuhan selalu berada beserta Ibu dan menyertai Ibu dalam setiap kegiatan Ibu. Ya, semua baik-baik saja. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, baik, baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pembelajaran hari ini yang nanti akan membantu Ibu Alida dalam pembacaan firman Tuhan adalah saya sendiri. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu Alida. Saya share dulu ya. Kita akan memulai pelajaran pertama dari buku kelima ya, buku kelima. Kita tidak pada akhirnya kita sampai ke buku 5 juga ya, tidak terasa ya. Dan buku kelima ini sebenarnya membahas tentang silsilah Yesus Kristus yang di fase ketiga. Jadi kan kalau yang fase kedua itu raja-raja ya, itu selesainya sampai di Yosia. Dan kemudian di silsilah yang fase ketiga itu dari Yekonya. Ya, Yekonya, Sealtiel, Serubabel ya. Abihud semuanya ya, jadi fase yang ketiga. Nah di sini sebelum membahas mengenai tokoh-tokoh tersebut, ya, pendeta senior, pendeta Abraham Pak ini dia di bab 1, ya, dan bab 1 dan bab 2 itu menjelaskan tentang penciptaan manusia dan juga tentang kejatuhan manusia. Jadi kita mau lihat dulu di bab 1, ya, tentang penciptaan manusia yang agung. Kejadian 1 ayat 1 saya bacakan saja karena ini pendek. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata menciptakan di sini, kata dasarnya itu dalam bahasa Ibrani adalah bara, yaitu yang hanya dipakai untuk perbuatan penciptaan yang dibuat oleh Allah. Ya, dan penciptaan yang mana dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi dari yang tidak ada menjadi ada itu bara. Ya, jadi dari ayat 1 ya, pembukaan Alkitab itu terkandung apa? Permulaan seluruh dunia, sejarah umat manusia, dan juga permulaan dari kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Tolong dibaca Ibu Ratna. Ibrani 11 ayat 3.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian Iya, firman. jadi kalau kita baca Kejadian pasal 1 itu semuanya kan Allah berfirman. Jadi dijadikan oleh firman Allah ya semuanya. Jadi firman Tuhan itu memiliki kekuasaan yang sangat-sangat besar ya yang membuat menjadi instan itu langit dan bumi segala sesuatunya. Itu ditulis juga di Yesaya 45 ayat 12. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan semuanya, kemudian di ayat 31 dikatakan apa? Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kata sungguh amat itu dalam bahasa Ibraninya meot yang artinya luar biasa, dahsyat, lebih dari biasanya. Jadi berarti ini adalah ekspresi yang menampakkan derajat tertinggi, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan semuanya, kemudian Tuhan bilang apa? Dia menampakkan apa? Kepuasan yang tertinggi. Nah, puas ini bukan karena dia sudah menciptakannya dengan sempurna tanpa kekurangan, tapi juga dengan keteraturan dari dunia ciptaan. Jadi ada kesalahan, ada keseimbangan yang utuh. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang dijadikan Allah itu, ya, sudah diciptakan dengan secara sempurna itu supaya apa? Supaya hal-hal yang pasti. Nah, hal-hal yang pasti harus ada itu melakukan peran dan fungsinya pada posisi masing-masing. Jadi kita lihat ya. Jadi setiap ciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak ada artinya, ya. Semua punya peran, semua punya fungsi, punya posisi masing-masing. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta itu adalah Allah Tritunggal. Nah, dari mana kita tahu ada Allah Tritunggal? Karena tidak ditulis Allah Tritunggal kan di Alkitab. Nah, cuma dibilang Allah menciptakan. Tulisan Tritunggalnya tidak ada. Tapi kita bisa lihat dari bahasa aslinya. Nah, kata Allah di sini itu adalah Elohim dalam bentuk jamak. Tetapi kata Allah ini kemudian kata kerjanya itu adalah kata kerja tunggal, ya. Contohnya misalkan kalau kita bilang he is, is-nya itu kan tunggal kan. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang there are kan berarti kan itu jamak. Tapi di sini they terus is gitu. They tapi is kan harusnya are, tapi di sini bukan. Di sini kata kerjanya is, kata kerja itu tunggal. Nah, berarti di sini Elohim yang meskipun jamak tapi tunggal adalah Allah Tritunggal, ya. Jadi baru kita taunya dari kata Ibrani ini, ya. Jadi kita lihat bahwa pekerjaan penciptaan itu dilakukan oleh Allah Tritunggal. Taunya dari mana? Dari kata Elohim berbentuk jamak, tapi kemudian diikuti dengan kata kerja tunggal. Ya, saya bacakan. Ibu tolong bacakan Bu Ratna. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Iya. Jadi yang pertama kan Allah Tritunggal. Yang pertama diciptakan dari apa? Dari Allah Bapa, God the Father. Nah, siapa itu Allah Bapa? Allah Bapa adalah originator ataupun prakarsa secara langsung, ya. Jadi kata daripada yang tadi digarisbawahi di sini yang di 1 Korintus 8 ayat 6 itu artinya apa? Disebabkan. Jadi artinya asal mula dan sumber segala sesuatu itu adalah Allah Bapa. Ya, referensi Mazmur 136 ayat 5 sampai 9. Kemudian segala sesuatu juga diciptakan oleh God the Son atau anak Allah. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya ya yang di bagian kedua, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, kata oleh di sini ya bahasa Inggrisnya through ya. Itu artinya apa? Melalui ya atau yang disebabkan ya. Jadi segala sesuatu telah diciptakan melalui anak Allah.
Nah, kenapa dibilang melalui anak Allah? Karena Yohanes 1 ayat 1 ya, firman sama dengan Allah. Kemudian Allah menjadi manusia kan di Yohanes 1 ayat 14. Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah firman itu sendiri. Ya. Ini tadi di Yohanes 1 sampai 10 saya bacakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini bicara tentang Yesus Kristus kan? Di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini adalah Yesus Kristus ya. Jadi Allah Bapa adalah originator ya, pemprakarsa, dan anak Allah itu adalah pelaksana ya. Pelaksana dari seluruh penciptaan ya. Dan dia menciptakan segala sesuatu bersama dengan Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu diciptakan juga oleh Roh Kudus atau God the Holy Spirit ya. Dibaca Bu ayatnya. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, nafas di sini dalam bahasa Ibrani adalah ruah yang sama dengan roh Allah atau spirit ya. Nah, jadi Allah Roh Kudus ini kita bilang completer ya atau penyempurna dari penciptaan ya. Jadi kita lihat dari segala sesuatu di alam semesta diciptakan juga dengan siapa? Dengan Allah Roh Kudus. Saya baca ayatnya, Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta. Ya, mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi penyempurna dari ciptaan. Ya, jadi kita lihat, maka ketika menciptakan manusia, ya Allah Roh Kudus itu menghembuskan nafas sehingga menjadi makhluk hidup. Jadi kita lihat penciptaan seluruh alam semesta, ya, dan juga nanti termasuk juga penciptaan manusia itu merupakan pekerjaan yang bersama-sama dari Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita mau lihat perjanjian, ya. Kan penciptaan manusia. Sekarang kita mau bahas mengenai penciptaan manusia. Penciptaan manusia ini tampak ada dicatat 2 kali, yaitu di Kejadian 1 dan di Kejadian pasal 2. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu memperlihatkan apa? Itu memperlihatkan asal usul atau lokasi manusia yang tercakup di dalam segala sesuatu di alam semesta. Ya, jadi asal usul dan lokasi manusia yang tercakup di dalam segala sesuatu di alam semesta. Nah, tetapi di Kejadian 2 ya, itu agak sedikit spesial, agak berbeda. Kenapa? Karena ini penciptaan di Kejadian 2 ini memperlihatkan kondisi manusia yang adalah sasaran dari perjanjian. Ya. Jadi saya ulangi, Kejadian pasal 1 kan menciptakan ya segala sesuatunya, kemudian ciptakan manusia, tetapi di Kejadian 2 ini adalah sasaran perjanjian. Ya. Jadi kita lihat alam menciptakan manusia itu yang terakhir. Ya, berarti ini memperlihatkan bahwa Allah menaruh perhatian dan harapannya yang paling besar kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Jadi juga mau memperlihatkan bahwa segala sesuatu diciptakan hanya untuk manusia. Ya. Jadi kalau saya ambil contoh, misalkan seperti seorang laki dan perempuan yang mau menikah, maka laki-laki itu mempersiapkan rumahnya, terus isi-isi yang di dalam rumah semuanya, sampai kalau udah lengkap semuanya, tinggal bawa istrinya datang ke rumah. Jadi datang, istrinya datang, udah ada semua, udah rumah dan beserta isinya. Nah, seperti itu, ya saya. Berarti kan fokusnya adalah istrinya, ya. Fokusnya adalah semua segala sesuatu untuk dia. Begitu juga dalam hal penciptaan. Allah menciptakan ini, itu dengan perannya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dan itu hanya untuk manusia. Ya, jadi kita lihat bahwa manusia ini dibandingkan dengan ciptaan lain itu berbeda. Manusia itu punya adalah sosok yang agung. Ya, jadi seperti itu. Kejadian 1 ayat 27 tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, kan tadi yang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan itu adalah bara, ya kan? Nah, kalau kita lihat kata bara itu paling banyak di ayat mana? Ternyata paling banyak itu dipakai di ayat manusia ini, di ayat 27. Karena ternyata kalau dalam bahasa asli itu kata bara itu ada 3, ya. Di ayat 27 disebut ada bara. Jadi Allah menciptakan bara, bara, ya seperti itu dalam naskah aslinya. Jadi ada 3 bara disebut di ayat 27. Jadi kita lihat bahwa fakta ini memperlihatkan apa? Bahwa kemuliaan Allah mencapai puncak tertinggi di hari tersebut melalui penciptaan manusia. Jadi perhatian Tuhan terfokus kepada manusia, ya. Jadi penciptaan manusia adalah penciptaan dari penciptaan, ya, atau puncak tertinggi dari segala ciptaan. Nah, sekarang Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti diciptakan dengan apa? Diciptakan dengan kasih Allah, yaitu kasih agape. Ya, kasih di sini adalah agapesen dalam bentuk kata kerja agape. Artinya apa? Agape ini adalah kasih yang tidak bersyarat, berkorban dan tak terbatas dari Allah. Nah, agape ini tidak ada yang bisa punya kasih yang agape ini, hanya Allah sendiri. Jadi kalau kita agape itu hanya matchingnya hanya Allah, ya. Manusia nggak bisa agape ini, ya. Nah, kemudian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dunia ini menunjukkan siapa? Menunjukkan pada semua orang yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi manusia diciptakan itu ada dasarnya, yaitu dasarnya dengan kasih agape. Ya, jadi kalau tidak ada kasih agape, tidak mungkin Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa. Apa manusia nggak mungkin menciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi berbeda. Ya, jadi kita lihat dengan kasih agape, ketika Allah menciptakan manusia, itu pun harusnya apa? Harusnya memiliki sifat yang kekal. Ya, jadi Allah itu mau menciptakan manusia, yang mana manusia itu menjadi anak-anak Allah. Yang namanya anak, tentu Bapak ingin bersama-sama dengan anaknya selama-lamanya. Ya, jadi dia tidak mau anaknya mati. Ya kan? Seperti itu. Jadi karena itu manusia itu memiliki kekalahan dalam hatinya. Sekarang kan karena mati karena apa? Karena kejatuhan Adam, ya kan? Kejatuhan semua umat manusia. Tetapi sebelum kejatuhan itu harusnya Adam bisa hidup selamanya, seperti itu. Jadi kita lihat Allah membuat perjanjian dengan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang agung, ya, manusia yang agung, ya, sebagai sosok yang agung, ya, yang mana fokus semua ciptaan hanya kepada manusia, ya. Kemudian ditaruh di Taman Eden, ya. Kemudian diberi hak, diberi kuasa, ya, untuk si manusia itu menamai semua binatang dan burung-burung, ya. Dan kemudian Tuhan juga membuat apa? Penolong yang sepadan bagi dia. Jadi kita lihat semua ini, ya, Allah memberikan kuasa kepada manusia, ya, juga memberikan penolong bagi manusia. Ini semua berdasarkan kasih agape. Kasih agape. Nah, begitu juga dengan Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia. Itu pun karena kasih agape. Ya, membuat Yesus harus melakukan pekerjaan penebusan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Ya, itu semuanya memperlihatkan bukti kasih agape dari Allah. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 saya bacakan saja. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi menebus kita di saat kita masih berdosa. Jadi Allah mengasihi kita di saat kita dalam posisi masih berdosa. Lukas 23 ayat 34, tolong dibaca. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Nah, kata berkata ini dalam bahasa Yunani adalah elegan. Ya. Dan itu dalam bentuk past continuous. Jadi artinya bukan satu kata dia ngomong elegan, tapi dia berkali-kali elegan, elegan. Kapan? Setiap kali dia ditarik-tarik jenggotnya, dia elegan, elegan, ya kan? Setiap kali orang menonjok dia, memukuli dia, ya, meludahi dia bilang elegan, elegan, seperti itu. Dia ngomong elegan berkali-kali, ya. Jadi bukan hanya satu kali dia mengucapkan elegan ini, ya. Makanya kan ketika waktu Yesus itu mau mengangkat kayu salib kan ada yang membantu dia, ya. Simon dari Kirene itu membantu dia, ya. Sebenarnya dia adalah orang asing kan, maksudnya tapi sambil dia memikul kayu salib di belakangnya Yesus, dia mendengar Yesus ngomong elegan, elegan, elegan terus menerus. Mau tidak mau pun dia akhirnya menjadi orang yang percaya, ya. Dan keluarganya pun diberkati dan anak-anaknya pun jadi pekerja, ya, bersama dengan membantu Paulus, ya, seperti itu. Jadi kita lihat, ya, ada buahnya, ya, dengan dia mendengarkan elegan, elegan. Bagaimana mungkin orang ini adalah orang yang berdosa karena setiap kali orang melukai dia, memukul dia selalu bilang elegan terus, ya. Dan waktu itu Petrus juga bilang apa sama Yesus? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Jadi dari sini, dari perintah Yesus kepada Petrus, jadi jelas sekali, ya. Tidak mungkin dia hanya bilang elegan itu 1 kali saja. Ya. Nah, Yesus memberikan perumpamaan. Seberapa besar sih pengampunannya? Itu kita bisa lihat dipakai lewat perumpamaan di Matius 18 ayat 23 sampai 30, ya. Jadi di dalam perumpamaan di pasal 18 itu ada seorang raja, ya. Dia ada orang yang berhutang sebanyak 10.000 talenta kepada raja. Tapi kemudian raja kasihan sama dia, kemudian raja hapuskan utang dia. Terus orang itu kan tentu bahagia, sudah dihapuskan utangnya 10.000 talenta. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang ke rumah, sebenarnya ada orang lagi yang juga hutang sama dia, tapi hutangnya kecil, cuma 100 dinar. 100 dinar. Nah, tapi dia tidak mau menghapus hutang yang kecil itu, ya. Dan dia membawa orang itu ke penjara. Ya, coba kita lihat, ya, 10.000 talenta itu kalau kita kan harus disamakan dulu, ya, persamaannya, ya. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Disamakan seperti itu. Nah, 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Berarti 10.000 talenta adalah upah 60 juta hari. 60 juta hari itu berapa? 164.384 tahun. Nah, kita hidup aja nggak sampai 100 tahun. Ya kan? Berarti kalau kita kerja seumur hidup tanpa istirahat pun nggak cukup untuk membayar hutang ini, kan? Dan ini hutangnya 164.384 tahun. Artinya ini hutang yang tidak mungkin bisa dibayar, intinya begitu. Ya, yang tidak mau dengan cara apapun, mau jual dirinya, mau jual keluarganya pun juga enggak cukup untuk membayar hutang yang terlalu besar ini. Ini maksudnya Yesus kasih tahu bahwa betapa besarnya hutang kita sama hutang kita kepada Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Seperti itu. Karena kalau kita bilang, oh ya Tuhan sudah mengampuni dosaku, nggak bisa diukur, kan? Tapi kalau kita lihat dengan perumpamaan ini, wah, besar sekali seperti itu. Ya. Jadi kita lihat bahwa penebusan di salib adalah pengampunan yang sempurna dan tak terbatas yang nggak bisa dihitung dengan otak manusia. Ya, tadi kan 164.000 berapa? Kita buletin aja 165.000 tahun. Ya, yang dengan otak nggak bisa kita bayarnya, gimana bayarnya nggak bisa.
Jadi kita lihat bahwa pengampunannya dari Yesus itu adalah pengampunan yang sempurna, ini didasari oleh kasih agape. Nah, jadi otomatis orang yang tidak mengasihi adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena perintah baru Yesus adalah harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34, pasal 15 ayat 12. Nah, jadi di antara yang lain, poin iman, pengharapan, dan kasih, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan yang paling besar adalah kasih. Ya, karena Yesus Kristus adalah kasih. Jadi kita lihat bahwa di dalam seluruh proses penciptaan, kejatuhan, bahkan sampai penyelamatan manusia itu terus-menerus kasih agape Allah yang tidak berubah. Ya. Bayangkan ketika manusia yaitu Adam dan Hawa itu jatuh dosa, apa yang kemudian Allah lakukan? Karena mereka mengumpatkan di balik pohon dengan kasih agapenya Allah yang mendatangi mereka. Allah yang datang secara langsung dan mencari mereka. Allah sendiri yang memanggil mereka. Jadi kita lihat. Jadi kita bisa diampuni itu karena Allah datang langsung. Ya. Yohanes 13 ayat 1b saya bacakan. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Jadi sampai akhir. Ya. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia, dasarnya adalah kasih agape. Dasarnya kasih agape. Tetapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tolong dibaca ayatnya, Bu. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Iya, dalam naskah aslinya ya tidak ada kata dan ya. Jadi bukannya gambar dan rupa, jadi kesannya kayak ada dua gitu. Tidak. Dalam naskah asli tidak ada kata-kata dan ini tidak ada. Ini enggak ada kata dan, ini tidak ada. Ya, enggak ada. Nah, gambar rupa ini bukanlah wujud yang sama dengan wujud asli, jadi seperti fotokopi begitu, bukan. Tetapi mirip dengan wujud asli tersebut. Ya. Nah, apa yang mirip dengan Allah? Ya, jadi kalau nggak salah ini cerita mengenai firman tentang gambar Allah ini dulu pernah disampaikan juga ya dengan Ibu Heni, saya masih ingat itu dahulu ya. Ibu Heni pernah mengajarkan tentang gambar Allah ya. Bagaimana kita ciptakan sebagai gambar Allah. Jadi sebenarnya ini kita agak ngulang sedikit ya. Aspek apa saja yang mirip dengan Allah? Yang pertama, menurut gambar kita, katanya dibilang menurut gambar kita. Gambar kita itu apa? Menurut gambar Allah. Gambar Allah. Nah, gambar, image itu dalam bahasa aslinya selem yang menunjukkan pada tiruan atau representasi dari suatu wujud asli. Jadi representasi. Jadi ini menekankan apa? Bahwa manusia adalah sosok yang sangat agung. Nah, ini harus digarisbawahi, agung dan berharga sehingga manusia menjadi wakil Allah. Ya kan? Coba di dalam suatu perusahaan kalau bosnya mau keluar kota, ya misalkan ya mau keluar, maka dia akan menitipkan perusahaan ini kepada siapa? Tentu kepada wakil yang paling dia bilang ini paling pinter, ya, paling pinter, paling berhikmat, ya kan? Yang paling bisa lah mengelola perusahaan itu. Nah itu seperti itu. Jadi berarti wakil itu yang ditunjuk adalah tentunya memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan karyawan-karyawan lainnya. Nah, jadi kita lihat berarti manusia ini dibandingkan ciptaan yang lain, dia adalah sosok yang agung sampai-sampai ya dia menjadi representasi, ya, menjadi representasi, menjadi wakil Allah. Nah, karena dia menjadi wakil Allah, otomatis dia mempunyai hak istimewa
ya. Dia punya sifat keagungan, ya, yang mana dia bisa berkuasa atas segala ciptaan-ciptaan lain. Jadi sama seperti kayak CEO memberikan wewenang, ya, kepada wakilnya, ya, sehingga wakilnya itu bisa berkuasa atas bawahan-bawahan yang lain, karyawan-karyawan yang lain, seperti itu. Ya. Nah, selain itu, ya, Allah juga membuat Adam, itu manusia pertama, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, jadi udah kasih nama, tiap-tiap makhluk dikasih nama, ya. Jadi kita lihat bahwa Adam ini punya hak memerintah. Jadi bukan hanya sekedar kasih nama, tapi juga dengan melewat kasih nama, maka dia ada hak untuk memerintah. Karena bagaimanapun kalau orang yang kasih nama itu berarti posisinya lebih tinggi kan, lebih tinggi daripada yang menerima dikasih nama, seperti itu. Ya, tolong dibaca ayatnya. Mazmur 8 ayat 6 dan 7. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Iya, hampir sama seperti Allah, hampir sama seperti Allah. Kemudian yang kedua, menurut rupa kita. Apa itu rupa? Kalau tadi kan gambar tuh image, ya, sebagai representasi, sebagai wakil. Tapi kalau rupa itu lebih ke likeness atau form, ya. Jadi artinya mirip. Kalau dalam bahasa aslinya demut artinya mirip. Berarti mirip apa? Ya. Gambar moral manusia, gambar rasional intelektualnya, gambar rohaninya, gambar yang dipantulkan oleh tubuhnya manusia, itu semuanya menyerupai Allah. Ya, jadi kita lihat, ya, kita lihat satu persatu, ya, gambar-gambar apa, ya. Pertama, gambar dalam segi moral. Tolong dibaca Bu ayatnya langsung 2. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Iya. Nah, jadi maksudnya ini kan karena kenapa? Karena kan kita sudah jatuh dalam dosa. Karena sudah jatuh dalam posisi jatuh, maka kita yang manusia lama kita harus diubah, ya. Harus harus mengenakan manusia baru, ya. Supaya apa? Supaya moral image-nya itu kembali pulih, kembali baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita lihat manusia baru menunjukkan pada ciptaan baru yang pada hakikatnya berlawanan dengan manusia lama. Jadi manusia baru itu apa? Manusia yang mengenakan Yesus Kristus. Jadi mengenakan bagaimana? Karena kita mengenakan artinya mengenakan jubah darah Yesus kan, sudah diampuni oleh darah Yesus. Ya kan? Seperti Allah mengenakan pakaian dari kulit domba kepada Adam. Ya. Kan kalau pakaian dari kulit binatang berarti ada pengorbanan binatangnya kan, binatangnya mesti mati dulu untuk bisa dijadikan pakaian, ya kan? Jadi dikenakan, ditutup dosanya seperti itu. Ya, dan seperti itu dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ketika kita sudah diampuni, ya, kemudian kita belajar untuk mengenal Yesus Kristus, ya. Jadi pengetahuan kita bertambah, ya. Dengan pengetahuan bertambah maka moral kita juga semakin berubah, ya, menjadi manusia baru, ya. Jadi pengetahuan itu pengetahuan apa maksudnya? Apakah pengetahuan ini bukan pengetahuan secara lahiriah, tapi apa? Pengetahuan yang diperoleh lewat firman Allah. Ya, jadi Kolose 3 ayat 10 dikatakan pengetahuan yang diperoleh lewat firman Allah. Ya. Jadi manusia baru haruslah apa? Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita lihat manusia diciptakan dengan moral image yang mirip dengan Allah. Maksudnya apa? Manusia diciptakan dengan memiliki
pengetahuan yang sesungguhnya, artinya memiliki firman, ada kebenaran, righteousness yang sesungguhnya, dan kudus. Ya, jadi punya apa? Pengetahuan yang sesungguhnya, firman, kebenaran, kekudusan. Itu namanya moral image. Jadi kalau kita belum ada 3 poin ini, berarti moral image kita belum pulih, gitu. Ya, jadi manusia baru yang harus kita kenakan itu adalah manusia yang sebenarnya dari penciptaan. Jadi kita mau kembali ke posisi seperti itu. Kita mau kembali menjadi orang yang kudus, yang benar, dan memiliki pengetahuan yang sesungguhnya, sejati. Nah, ini lagi proses. Kita sekarang lagi proses yang mana gambar yang korup itu menjadi semakin lama, semakin jelas, supaya gambar Allah itu di dalam diri kita menjadi semakin nyata, ya, semakin nyata. Kedua, gambar dalam segi rasional atau intelektual, ya. Jadi rasional atau intellectual image, ya. Jadi maksudnya apa? Punya hati yang benar, tekad yang benar, pikirannya yang benar, ya. Pikiran intelektual yang benar, ya. Sadar bahwa ada Tuhan, ada Allah, ya, seperti itu. Jadi lewat pikiran rasional dan intelektual yang diberikan Allah, maka manusia bisa mengendalikan perasaan-perasaan dan naluri yang timbul di dalam tubuh. Dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, ya, dengan rasional, ya. Yang apa? Dengan menggunakan apa? Mempertimbangkannya harus dengan menggunakan apa? Pengetahuan yang benar, yaitu firman yang tadi. Ya, jadi saling berkaitan. Ya, jadi kita lihat bahwa pada manusia itu pasti punya pikiran rasional yang benar. Beda kan, binatang nggak ada pikiran rasional, ya. Nah, tapi sayangnya manusia sudah kehilangan gambar dan rupa Allah ini. Jadi tidak ada bedanya dengan hewan, ya. Nggak ada bedanya dengan binatang, ya. 2 Petrus 2 ayat 12. Ya. Karena kenapa? Karena binatang itu kan hanya dengan naluri saja, ya kan? Hanya pikiran mengenai kedagingan dia saja, nafsunya saja. Manusia tidak bedanya dengan binatang. Yudas 1 ayat 10. Nah, jadi kita lihat karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka gambar ini semua pun sudah hancur. Ya, maka kita harus dipulihkan lewat percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, gambar rohania atau spiritual image. Ya, jadi ingat ketika jatuh dalam dosa itu roh Allah pergi, ya kan? Roh Allah pergi sehingga yang tadinya manusia itu diciptakan dari debu tanah ditambah dengan nafas hidup sama dengan makhluk yang hidup. Karena roh Allah sudah pergi maka menjadi debu tanah lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika diciptakan itu berarti apa? Manusia punya karakteristik roh dan punya kekekalan. Kan roh itu kekal. Ya. Jadi orang yang memiliki karakteristik roh ini pasti dia akan mengalami apa adanya hadirat Allah setiap saat. Dia mau hidup berjalan bersama Allah. Kenapa? Karena dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dibimbing oleh Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang mempunyai karakteristik roh, yang punya karakteristik roh ini bukan orang yang memikirkan kedagingan, ya. Tetapi dia itu meskipun dia menginjakkan kakinya di bumi, tetapi dia memikirkan perkara yang di atas. Jadi dia adalah manusia sorga. Dibaca ayatnya, Bu. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Iya. Jadi karakteristik yang kekal, yang tidak binasa ini adalah atribut dari hidup kekal yang tidak takut terhadap hukum maut. Ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia sebagai sosok yang akan hidup kekal tanpa mengalami mati selama-lamanya. Itu dan dicontohkan oleh siapa? Oleh Henok, ya kan? Henok, Elia, ya, seperti itu. Tetapi setelah berbuat dosa, apa yang terjadi kemudian? Dosa ini membawa kepada maut. Ya. Jadi manusia menjadi mati karena pelanggaran dan dosanya.
Tapi dengan kondisi yang seperti itu, barang siapa percaya dan menerima Allah dan Yesus Kristus, maka mereka menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian yang keempat, nah, yang sering orang suka pikir hanya itu saja, tapi ternyata di buku kelima ditambahkan lagi, gambar Allah dipantulkan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia. Ayatnya, Bu. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Iya. Jadi bukan hanya gambar yang secara moral, intelektual, ya, atau dengan spirit seperti itu. Tapi juga ternyata tubuh juga, gambar Allah juga dipantulkan lewat tubuh. Kenapa? Tuhan itu mau menyelamatkan kita bukan cuma roh jiwa saja, tapi Tuhan membawa kita ke sorga, itu kerajaan sorga itu semuanya, tiga-tiganya, roh, jiwa, dan tubuh semuanya dipulihkan. Ya, kenapa tubuh harus dipulihkan? Ya karena gambar Allah juga terpantul di dalam tubuh kita. Ya, sekarang ya orang yang percaya kepada Tuhan, ya dia masih dikubur di bumi ini, ya. Ke sorga masih roh sama jiwa, tubuhnya masih di bumi, ya kan? Tapi di hari akhir dibangkitkan dan bertemu lagi, roh jiwa bertemu dengan tubuhnya sehingga secara utuh roh jiwa dan tubuh sama-sama ke sorga. Seperti itu. Jadi tubuh ini mau tubuh yang seperti apa? Tubuh yang seperti Yesus Kristus kan ketika setelah bangkit kan? Ya, seperti itu. Itu adalah tubuh rohania yang dapat melampaui ruang dan waktu. Ya. Tubuh Yesus ini beda dengan tubuhnya hantu. Beda, ya. Tubuh Yesus ya, memang segala tembok dan kunci tidak bisa ini, tetapi dia bisa makan, bisa dipegang, ya. Jadi beda sekali dengan beda ya, bukan tubuh rohani, itu bukan tubuh yang seperti kayak hantu gitu, bukan. Ya, jadi ini ada seperti ketika seperti dua orang murid bertemu dengan Yesus seperti itu. Jadi tubuhnya seperti itu. Kemudian poinnya bahwa manusia yang memiliki hidup, the living being. Ya, jadi manusia ini dibentuk dari debu tanah. Saya baca aja ayatnya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kata debu tanah, apar minha adama. Artinya dari debu itu yang berasal dari tanah itu. Jadi apar, kata apar ini menunjukkan pada debu yang halus. Debu yang halus. Ini berbeda dengan debu yang dengan tanah yang dipakai ketika menciptakan binatang. Karena kata kepada di Kejadian 2 ayat 9, ketika menciptakan membuat binatang, itu tidak memakai kata apar, hanya pakai adama. Ya, jadi kita lihat bahan untuk membuat aja manusia itu berbeda, sudah jauh lebih halus, ya. Manusia pakai apar, binatang tidak ada aparnya, ya. Nah, kata apar juga dipakai ketika di kemah suci, ya, ketika apa maksudnya ketika maksudnya ini bukan kata apar itu dipakai kemah suci, maksudnya yang halus, kan apar itu adalah halus, ya kan. Jadi ketika kita memberikan persembahan di kemah suci itu juga menggunakan tepung, tapi tepung apa? Dikatakan tepung yang halus. Dan juga ada ayat yang mana periuk yang digunakan juga adalah periuk yang waktu mau dibentuk menjadi periuk itu pun katanya apar, pakai bahasa apar yang halus, ya. Jadi dari bahannya saja manusia itu udah lebih unggul daripada ciptaan-ciptaan lain, ya. Nah, kemudian selain itu dihembuskan nafas hidup. Nah, nafas hidup ini itu artinya apa? Ya, hembusan ya, hembusan Allah, ya. Jadi Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas makhluk-makhluk kepada manusia itu. Nah, karena itu ketika manusia masih bernafas, manusia juga bisa beraktivitas sebagai sosok yang memiliki apa? Kesadaran. Punya sadaran. Tapi jika nafasnya berhenti, maka hidupnya juga berhenti, itu pasti. Kemudian menjadi wujud kesatuan dari roh dan tubuh. Jadi debu tanah ditambah nafas hidup, berarti sama dengan
the living being, ya, the living being, makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup ini berarti apa? Sosok yang memiliki hidup atau keberadaan hidup. Ya, jadi makhluk yang hidup berarti melalui nafas hidup Allah dihembuskan ke dalam hidung manusia, pada akhirnya manusia itu menjadi memiliki hidup. Ya, jadi manusia yang telah menjadi sosok yang hidup dan bernapas dengan memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi ketika manusia mati, roh dan tubuhnya terpisah. Ya, tapi ketika masih hidup, maka roh dan tubuhnya menjadi wujud kesatuan bersatu. Nah, karena itu pada waktu kebangkitan dan ubah yang terjadi pada bunyi nafir yang terakhir, maka bukan roh saja, roh yang tidak memiliki tubuh itu pun juga sama, ya. Roh, tubuhnya juga dibangkitkan, ya. Jadi berdua kembali lagi, roh, jiwa, dan tubuh menjadi satu kesatuan, wujud yang satu, ya. Ya, jadi sama seperti itu. Jadi tubuh rohaninya seperti halnya tubuh Yesus yang telah bangkit. Serta orang-orang kudus yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh rohania. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, Filipi 3 ayat 21 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Taman Eden, ya. Setelah diciptakan, kemudian Allah membuat Taman Eden dan kemudian Tuhan menaruh manusia itu di Taman Eden, ya. Saya bacakan aja ayatnya, ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kata membuat itu artinya menanam, membuat, membentuk, atau mendirikan. Jadi Allah mencurahkan banyak perhatian dan kesungguhannya terhadap Taman Eden seperti petani menanam pohon. Ya, dan merawatnya. Jadi kita lihat bahwa Taman Eden ini benar-benar tempat yang nyata dalam sejarah. Nah, Taman Eden sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Gan Eden. Gan artinya memagari di sekelilingnya, menutupi, melindungi. Nah, Eden itu artinya halus atau gembira. Berarti Taman Eden dalam bahasa Ibrani artinya apa? Tempat yang penuh kegembiraan, yang dibedakan dari wilayah yang lain. Tempat di mana terdapat perlindungan khusus dari Allah, serta yang dijangkau oleh tangan perhatiannya. Jadi itu di mana Tuhan ada, perhatian ada, perlindungan Tuhan ada, ya. Dan juga ada sukacita. Sama seperti hati kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup berjalan bersama Tuhan dan hidup mau mentaati firman Tuhan, maka hati kita itu harusnya menjadi Taman Eden, yang dimana artinya apa? Hati kita penuh sukacita. Dan apa? Dijangkau oleh tangan Tuhan. Dan ada apa lagi? Terdapat perlindungan khusus dari Tuhan. Itu Taman Eden. Ya, jadi seperti itu. Di Alkitab, ya, juga sering Taman Eden disebutnya sebagai Taman Allah atau Taman Tuhan. Ya, jadi kita lihat Allah membuat manusia itu taruh di tempat Eden dan disuruh mengusahakan dan memeliharanya. Di Taman Eden ada apa? Ya, ada pertama berbagai-bagai pohon, ya, untuk yang baik dan dimakan, ya. Ada pohon kehidupan, di tengah ada juga pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Dan kemudian juga ada mengalir dari Eden membasahi taman itu ada 4 cabang, ya. Dari satu sungai ketika keluar menjadi 4 sungai, 4 cabang, ya. Pison, Gihon, Tigris, dan juga Efrat, ya. Nanti penjelasan mengenai Taman Eden secara khusus itu ada lagi, ya. Saya nggak bahas di sini. Ini lebih kita fokus kepada penciptaan manusia. Nah, sekarang Adam itu telanjang di Taman Eden tapi tidak ada rasa malu. Jadi kita lihat bahwa di Taman Eden ini seluruh tubuh mereka mengenakan apa? Kemuliaan Allah sebagai pakaian. Itu Roma 13 ayat 14. Jadi manusia yang di Taman Eden sedang menikmati kehidupan yang sangat-sangat diberkati. Kenapa? Karena mereka mengenakan kemuliaan Allah. Ya, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sama, kita pun juga mau pakai
Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang kita. Ya. Nah sekarang Adi kan bicara tentang penciptaan si Adam. Ya. Bagaimana dengan Hawa? Ini agak berbeda Hawa. Ya. Ini ceritanya mengenai penciptaan perempuan yang agung. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Iya. Berbeda kan kalau perempuan. Jadi dia bilang apa? Oh, nggak baik ya. Aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi tujuan perempuan itu apa? Untuk sebagai penolong. Ya. Penolong dalam bahasa Ibraninya ezer, pertolongan, bantuan, dukungan, penjaga, pendamping, pengawal. Yang sepadan artinya hal yang ada di depan mata kita sepadan, depan mata. Ya. Jadi menciptakan Hawa ini adalah orang yang memberikan pertolongan sebagai sosok yang berhadapan langsung di depan mata. Artinya Hawa ada di depan mata Adam, gitu maksudnya. Memberikan pertolongan di depan mata Adam, maksudnya seperti itu. Nah, dalam kehidupan iman juga diperlukan sosok sebagai penolong yang sepadan dengannya. Tolong dibaca, Bu, ayatnya tiga-tiganya. Roma 16 ayat 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Filemon 1 ayat 23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Amin. Iya, jadi dalam kehidupan iman tentu kita perlu penolong ya. Bahkan sekarang di Sema Adonai pun juga ada banyak posisi, masing-masing saling menolong, masing-masing menjadi hawa-hawa rohani nih maksudnya gitu ya kan, seperti itu. Jadi sebagai penolong ya, karena dalam kehidupan iman kita perlu ya, perlu ada sosok yang menolong kita, nggak bisa sendirian ya. Menjaga imam sulit kan, tapi ketika saya ambil satu contoh saja dalam keluarga, kalau suami istri satu iman itu pasti kita bisa lebih strong ya kan, gak ada masalah ya, karena saling menguatkan, saling menolong. Tapi kalau cuma sendiri itu pasti lebih sulit ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi kita lihat Allah terlebih dahulu ya. Jadi kalau kapan itu Hawa diciptakannya, dibuat itu setelah ngapain? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya itu setelah Adam menamakan binatang-binatang itu. Ya. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh Adam menamakan binatang-binatang dulu baru kemudian baru Tuhan bilang ya kita ciptakan si Hawa. Kenapa nggak kebalik? Harusnya Adam dan Hawa dulu baru kemudian binatang dikasih nama. Nah, waktu Adam memberi nama kepada binatang-binatang itu untuk menyadarkan Adam bahwa baginya diperlukan orang untuk bekerja sama dengan dia. Ya, Alkitab bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, jadi itu sama kayak di zaman Nabi Nuh, binatang masuk ke dalam batra juga berpasang-pasangan seperti itu. Ya, lalu dibaca Bu ayatnya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, orang yang ya saya sudah mencari tapi belum ketemu. Karena ya orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Iya. Oh, tiba-tiba habis ngomong berdua, tiba-tiba di akhir dibilang ada tali 3 lembar ya. Kelihatannya sepertinya
ini kalimat ini benar nggak, maksudnya kagak matching gitu ya kan, lagi ngomongnya berdua ya. Ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12 lagi ngomong semua dua, tiba-tiba ada ngomong-ngomong ada angka 3. Saya juga dulu nggak ngerti ini maksudnya apa, jujur saja. Tapi kemudian Pendeta Yun jelaskan ya. Dalam kehidupan iman, kan yang tadi saya bilang, berdua lebih baik karena kenapa? Ada penolong yang saling menguatkan. Tetapi the best itu bukan 2 tapi 3, dia bilang. Tali 3 lembar, 3. Hah, kok 3? Iya. Kamu ingat nggak kalau zaman dulu tuh kita sekolah di pramuka, kalau ikat tali paling kuat itu gimana? 3. Ya, simpulnya. Maksudnya gimana, saya masih kagak begitu ngerti. Ternyata kalau hanya 2 itu kurang, harus 3. 3 itu diikat dengan Yesus Kristus. Nah, maksudnya begitu. Jadi bisa saja suami istri saling mengasihi, saling mencintai gitu. Tetapi jika diikat sama satu lagi yaitu Yesus Kristus, maka itu tidak terputuskan keluarga itu. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi luar biasa. Saya masih nggak ngerti waktu saya baca begini, tapi ketika dijelaskan, wah, tali 3 lembar itu tentang Yesus. Saya baru tahu ya waktu itu dijelaskan. Jadi ini maksudnya seperti itu. 3 lembar, tak mudah diputuskan. Ya. Nah, jadi kita lihat ketika ada memberikan nama, ya, nama itu kambing, itu domba, ya, itu elephant, ya, sambil kasih nama, Adam juga sambil mikir ya, ini kayaknya nggak matching nih sama saya gitu ya, nggak cocok nih. Teman saya nggak bisa sama elephant, teman saya juga nggak bisa sama monkey, nggak cocok semuanya, ya kan? Jadi dengan dia mengajarkan, dia kasih nama, itu mau kasih tahu bahwa ternyata dari antara semua ini nggak ada yang cocok buat kamu ya Adam, maksudnya begitu. Ya, jadi dari sini matanya Adam terbuka, ya, iya ini semua nggak cocok. Ya, maka Tuhan mau kasih penolong buat dia, ya, yaitu teman sekerja. Teman sekerjanya apa? Nah ini dia, memiliki gambar yang sama, kesamaan rasional, hati nurani, roh, juga saling berbagi pemahaman dan pergaulan yang sejati. Ya. Nah, tetapi uniknya penciptaan manusia ini berbeda dengan laki-laki karena dibentuk dari salah satu rusuk laki-laki. Tolong dibaca. Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Iya, jadi ini ceritanya bukan cerita seperti kayak dongeng begitu ya, atau gimana ya. Jadi kita lihat ya, ini semuanya ada arti rohaninya. Kenapa perempuan diciptakan dengan salah satu rusuk laki-laki? Ya, pertama, hal perempuan dibentuk dengan mengambil sebuah bagian dari laki-laki, ini saya bacakan, adalah untuk membuat suami dan istri menjadi satu daging sambil membuat perempuan itu menolong laki-laki. Saya bacakan sekali lagi. Hal perempuan dibentuk dengan mengambil sebuah bagian dari laki-laki adalah untuk membuat suami dan istri menjadi satu daging sambil membuat perempuan itu menolong laki-laki. Karena kenapa? Asal usulnya sama. Kalau asal usulnya sama kan berarti satu daging. Ya. Kemudian yang kedua, memperlihatkan bahwa meskipun tugas suami dan istri berbeda, namun martabat sebagai manusia tetap setara. Nah ini, ya, tugas suami, tugas istri berbeda, tapi martabatnya setara sebagai manusia. Jadi bukan berarti perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, tidak, setara. Ketiga, tulang rusuk ya berfungsi untuk melindungi jantung, yaitu organ terpenting. Berarti laki-laki harus saling melindungi dan mengasihi perempuan seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi tulang rusuk itu sangat penting. Tanpa tulang rusuk, jantungnya laki-laki nggak bisa
jantung nggak bisa rentan karena tidak ada pelindung. Jadi berarti tulang rusuk adalah hal yang sangat penting bagi manusia itu, bagi si Adam itu, karena melindungi nyawa dia, melindungi diri dia. Dengan kata lain, berarti laki-laki membutuhkan tulang rusuk. Jadi karena dia membutuhkan tulang rusuk, maka dia harus menyayangi tulang rusuk itu. Ya, laki-laki harus mengasihi perempuan itu seperti mengasihi diri dia sendiri. Dengan dia mengasihi itu tulang rusuknya dia, berarti dia menyelamatkan diri dia. Seperti itu. Tolong dibaca ayat dua-duanya. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Iya. Jadi Kejadian 2 ayat 23 saya bacakan ayat. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam bahasa asli diterjemahkan seperti begini. Pada akhirnya wanita inilah tulang dari antara tulangku dan daging dari antara dagingku. Aku menyatakan wanita ini sebagai perempuan karena wanita ini diambil dari laki-laki. Jadi ini pengakuan, ya, pengakuannya dari si Adam bahwa perempuan ini adalah darah dan dagingnya yang paling berharga. Jadi Adam ini sangat puas akan perempuan ini sampai nggak ada celah. Ya. Dan Adam sangat bersyukur dan mencintai hanya perempuan ini dan bersyukur. Jadi ini wanita yang paling cantik, ya, paling berharga. Ya. Tetapi setelah kejatuhan, wanita seperti apapun juga pasti ada kekurangannya. Ya. Tetapi si Hawa ini, perempuan agung yang dibentuk Allah dengan tulang rusuk adalah yang tercantik di dunia, ya, yang melengkapi segala ketulusan, kebaikan dan keindahan yang dapat dimiliki perempuan. Ini maksudnya the perfect wife, kalau kita bilang, ya. Nah, Hawa, penolong yang sepadan dengan Adam, adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada Adam. Jadi Allah memberikan perempuan agung, yaitu si Hawa, kepada Adam sebagai penolong yang sepadan dengannya. Ya, jadi ini memperlihatkan apa? Ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu benar-benar memperhatikan, ya, dan juga dengan kasih agape-nya itu menambahkan keagungannya kepada laki-laki. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang penciptaan manusia dan juga perempuan. Ya, kita akan lanjutkan bulan depan mengenai kejatuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, Bapa. Engkau telah akan membuka mata kami bagaimana Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih agape ketika Engkau menciptakan kami. Bapa, kami saat ini, ya Bapa, hendak mohon ampun, ya Bapa, atas seluruh dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang mana kami menjalani kehidupan yang tidak seperti gambar yang Engkau ciptakan. Bapa, saat ini terutama di masa Lent ini, Bapa, kami ingin memulihkan gambar ini, Bapa, sehingga gambar ini, Bapa, dapat dipulihkan dan menjadi manusia baru, ya Bapa, dan kami bisa menjadi anak-anak Allah yang diberkati, Bapa. Terima kasih, ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati semua yang hadir pada hari ini, ya Bapa, sehingga mereka pun, Bapa, bisa menjadi manusia-manusia agung, ya Bapa, yang mana gambar Allah pun dipulihkan. Bapa, terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ibu Alida, Ya. untuk pemaparan dan pembelajaran hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita dimulai kembali dari tema semua yang diciptakan Allah, dan terus diperjelas tentang Allah Tritunggal dengan sangat jelas, bahwa Allah Bapa adalah sebagai kreator, yang kedua Tuhan Yesus adalah pelaksana, dan yang ketiga kita sebagai kompletor
penyempurna, begitu ya Bu? Ya, Roh Kudus ya. Ya, Roh Kudus ya, Roh Kudus ya, betul, maaf. Dan sangat-sangat luar biasa bahwa kita adalah atau manusia adalah menjadi satu atau fokus Allah yang sungguh-sungguh utama ya Bu. Puncak tertinggi dari segala ciptaannya yang didasarkan dengan kasih yang agape luar biasa Bu. Bahwa kita juga diangkat sebagai wakil Allah yang memiliki hak istimewa di dunia ini, dan tentunya kita juga masih punya syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus menjadi manusia yang baru, yang manusia yang berpengetahuan yang sesungguhnya dan memiliki kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Iya, dan tentunya hidup untuk kemuliaan Tuhan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan sungguh luar biasa, kita sangat bangga, dan tentunya bukan hanya bangga, tapi kita juga harus mempraktekannya, bahwa kita mendapat perhatian dari Allah luar biasa, perhatian perlindungan yang khusus dari Allah yang memiliki sukacita ya Bu, karena kita hidup di Taman Eden waktu itu. Iya, dan marilah kita juga hidup bukan hanya berdua, suami istri, tetapi bertiga. Saya juga baru mengerti, oh bertiga dengan siapa? Bukan dengan anak, tetapi dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Iya, sungguh-sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk pemaparan hari ini. Saya pribadi sangat-sangat terberkati. Dan kita akan memasuki pada sesi tanya jawab ya Bu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang bergabung di Zoom ini ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mendapat penjelasan lebih detail lagi. Kami akan memberikan waktu 15 menit. Ya, mulai dari sekarang. Silahkan. Ya, Ibu Aling. Silahkan Ibu Aling. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Shalom, selamat malam Ibu Alida. Iya, terima kasih Ibu untuk pelajaran malam ini. Sangat memberkati ya Bu, dan saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Nah, yang mau saya tanyakan ini mengenai tadi Bu, yaitu manusia itu kan diciptakan menurut rupa kita. Nah, di dalam rupa kita ini bicara tentang ini ya Bu, intelektual, maksudnya moral ya. Berarti ketika manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa kan dia kudus ya Bu, maksudnya mulia gitu, seperti Allah sempurna. Berarti ketika dia jatuh ke dalam dosa itu yang menjadi rusak itu moralnya ya Bu ya. Etika ya Bu, betul tidak? Etika moral dari manusia itu? Iya. Tidak kudus, tidak percaya, tidak taat, jadi tidak kudus. Itu nggak Bu, apa namanya? Jadi sebenarnya contohnya sama seperti, jadi ketika kita jatuh semuanya. Jadi ketika kita korup semua otomatis saling bersambungan. Artinya begini, waktu itu saya juga pikir ya, mengenai contohnya kan kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah kan. Semua orang udah tahu lah 10 perintah gitu ya kan. Kita pikir misalkan 1, 2, 3, oh ya udah yang ini yang 4 nih aku udah lulus gitu, yang 5 udah lulus, oh yang 1 aku belum lulus. Aku pikir kan cuma main centang-centang gitu ya kan ya. Ternyata di buku ke-7 itu dijelaskan salah satu itu berarti salah semua. Ternyata saling berkaitan. Dan kemudian di buku ke-7 pun dijelaskan bagaimana Adam dan Hawa itu melanggar 10 perintah itu satu persatu dijelaskan semua. Kita sampai, ternyata melanggar satu, melanggar semuanya. Dan ternyata saling berkaitan. Jadi kalau dibilang tidak taat, itu memang belum dijelaskan lagi secara detail ya. Cuma memang itu akan berarti ya moralnya, ya intelektual dia. Kan intelektualnya berarti kan pengetahuannya dia juga, begitu kan. Kan betul dengan dalam firman ya, seperti itu. Karena ketika dia memetik buah itu coba deh kalau kita baca lagi bahwa buah itu kan katanya menarik hati ya, apa? Bentar. Jadi
Hawa ketika melihat itu bukan melihatnya dengan kalau kita lihat buah yang apa, buahnya itu enak banget dimakan gitu kita bilang begitu ya. Iya. Tapi di sini bilangnya bukan enak dimakan, tapi bilangnya asih. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, itu udah oke. Dan sedap kelihatan lagi, nah ini penting. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Memberi pengertian. Mhm. Ya. Memberi hikmat palsu. Jadi dari baca ini aja udah jelas ini bukan buah-buah yang seperti kayak gambar buah yang apel gitu kita petik. Karena semua buah nggak mungkin bisa kasih kamu pengertian. Kalau kita baca sedap dimakan, oke lah ya itu kelihatannya jasmania banget, kayak bener-bener asli lahiriah, itu buah dipetik gitu. Tapi setelah baca lagi ayat berikutnya, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Berarti ini adalah ini arti rohani, ini bukan sekedar cuma bukan petik begitu gitu, ya kan? Ya, kenapa? Terbuka mata mereka dan mereka mau jadi seperti Allah. Karena ular udah bilang mau kamu terbuka seperti menjadi Allah. Jadi menggoda dia untuk mau menjadi seperti Allah. Berarti banyak sekali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu ada di buku ke-7 dijelaskan. Jadi dia mau jadi seperti Allah. Apa aja banyak, saya nggak hafal yang buku ke-7, mesti kita belajar lagi buku ke-7 ya. Jadi seperti itu. Jadi otomatis gambar itu menjadi korup. Jadi bukannya aku ada 4 gambar ini ya, oke lah mungkin yang gambar tubuh oke lah masih itu. Tapi yang 1, 2, 3 ini bukan aku yang mana ya gitu, enggak. Kita semuanya Rusak ya, korup. Bu. Iya, rusak. Oh. Dan yang apa Dan yang semua harusnya dikontrol dengan jiwa kita kan. Nah, Nah, Bu, yang semua tadi itu kontrol dengan jiwa kita. Contohnya ketika kita ngomong hal yang duniawi ya, maksudnya yang ngomong duniawi ya. Misalkan aku lapar nih gitu misalkan. Kata lapar itu kan sebenarnya ngomong kan di otak kan gitu. Nah, maksudnya semua dikontrol sama otak kita. Kenapa orang yang orang tua yang pikun itu apa namanya? Nggak tahu kapan dia lapar apa enggak kan nggak tahu. Jadi tahu-tahu aku udah makan belum ya? Nanti 2 jam lagi nanya aku udah makan belum ya? Kan seperti itu. Artinya pikiran kita ya Bu ya berarti dirusak ya Bu. Nah, sampai Iya, di sini kan dibilang seperti hewan yang tidak berakal. Berarti dulunya kita kan bisa berpikir seperti Allah ya Bu. Maksudnya bisa berpikir. Ya kita bayangkan cara saja loh, memberikan nama semua binatang sesuai dengan karakternya. Jadi gajah itu gajah dengan karakter yang demikian namanya gajah. Coba sekarang kalau kamu punya anak satu aja mikirnya lama. Tanya mama yang baru. Memilih satu nama susah sekali gitu kan. Gimana memilih semua makhluk ciptaan gitu loh. Dengan karakter mereka masing-masing. Kalau nggak dengan hikmatnya gitu maksudnya. Dengan hikmat yang diberikan oleh Allah gitu. Berarti dosa itu benar-benar merusak ya Bu ya, Iya, sampai cara berpikir manusia yang rasional yang benar itu sampai hilang ya Bu. Jadi kita iya, seperti hewan yang tidak berakal, dibuat betul. seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan itu yang Dan harus dosa itu kalau kita lihat di akhir zaman semakin tambah jahat kan, tambah semakin evil kan orang itu kan. Jadi semakin korup. Jadi yang gambarnya itu tadinya cuma luntur sedikit, ya. makin rusak. Mungkin secara ini aku cuma berani curi nih, tidak berani membunuh. Semakin lama semakin tingkatannya semakin semakin korup kan seperti itu. Iya. Akhir zaman semakin menjadi lebih seperti itu. Sampai katanya apa tidak ada kasih kan dibilang begitu. Iya betul. Masih sampai lenyap ya Bu ya. Nah, satu lagi boleh Bu Rat? Iya. Ya Bu Alida. Nah, yang saya menanyakan mengenai tulang rusuk nih Bu. Yang terakhir, apakah bisa Bu
salah memilih tulang rusuk? Ya Bu, Aduh, silakan nggak tahu deh kalau itu deh. Iya, nah Tapi mengenai ini boleh tulang rusuk didengar oleh ya. laki-laki ya semuanya ya. Jadi maksudnya, jadi ya berarti karena kan tulang rusuk melindungi jantungnya, berarti dia sangat menghargai tulang rusuk itu gitu maksudnya. Jadi kenapa tulang rusuk, kenapa nggak jari kaki gitu kan? Berarti kan Iya, kalau iya. tulang rusuk itu kan sejajar kan? Iya. Sejajar, tingginya sama sejajar. Makanya dari tulang rusuk. Jadi bukan dari tulang yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti kan ditindas, tidak sepadan. Hmm. Jadi yang sejajar itu adalah tulang rusuk. Hmm. Dan Ibu, apakah ada maksudnya tulang rusuk itu maksudnya kamu ternyata saya memilih kamu, ternyata kamu bukan tulang rusukku. Nah, itu apa? Aduh, itu saya no comment deh kalau kayak gitu. Iya Kamu kan? jempol kakiku misalkan gitu ya, nggak tahu, kurang tahu itu. Ini Iya, buat iya, Bu. joke of the day kita aja. Ya baik kalau Ya, begitu. tetapi Ya terima kasih. sangat menarik sekali ya, ternyata Tuhan itu sangat luar biasa ya, sampai memikirkannya seperti itu gitu. Iya Iya, kan? benar sekali ya Ibu. Iya, baik terima kasih Ya, untuk pencerahannya Ibu Alida. iya. Saya kembalikan pada Ibu Saya Ratna belum ya. nggak memberikan apa-apa sih. Iya, Ya. iya. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Berkat. Aling untuk pertanyaannya. Dan mungkin masih ada, kita masih punya waktu sekitaran 7 menit. Maaf ya tadi agak sedikit panjang, soalnya kalau dipotong bagi 2 lama Anda sanggung bab 1 habisin aja, tadi saya pikir begitu. Iya, cukup kok Ibu. Ini bab Heeh. 1 sungguh pas dan Ya. ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin saya mohon pada Ibu Alida untuk menyampaikan closing statement. Nanti akan dilanjut dengan doa penutup. Iya. Ya. Jadi kita sudah belajar ya bagaimana alam ciptakan manusia itu ya menurut gambarnya. Jadi artinya apa? Gambar secara moral, secara rasional, ya, secara intelektual, spiritual maupun juga tubuh kita. Jadi tubuh kita pun juga kudus ya, bukan berarti ini tubuhnya milik saya sendiri, saya terserah mau ngapain, saya mau tato-tato, saya mau ngapain itu terserah saya, itu bukan ya. Tubuh itu pun juga semuanya itu harus mirip dengan Allah ya, harus kudus ya. Nah, tapi manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kan dosanya semakin hari semakin dalam sehingga gambarnya menjadi semakin buram ya. Jadi semakin korup gambarnya. Nah, kiranya dengan kita lewat belajar hari ini ya, kita menjalani kehidupan yang bertobat ya, kita mau memulihkan, tentunya memulihkan gambar Allah ini tidak mudah ya, tidak mudah dan diperlukan berkali-kali untuk kita harus seperti hati kita tuh harus menjadi seperti tepung, harus seperti hancur karena kalau manusia baru berarti manusia lama kita semua harus dihancurkan, ditumbuk supaya Tuhan bisa mengadoni kita, bisa membentuk kita lagi menjadi apa gitu ya, yang baru pekerjaannya seperti itu. Maka untuk menghancurkan itu nggak bisa cuma 1 kali atau 2 kali ya, menghancurkan semua ego kita, semua keras kepala kita semua ya. Jadi untuk memulihkan gambar Allah untuk kita bisa menjadi manusia baru yang Tuhan akui dan kita bisa berdiri di depan Dia sebagai anak-anak Allah ya. Jadi mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida untuk doanya, dan pertemuan berikutnya bulan depan ya Ibu Alida itu Ya. akan diadakan tanggal 12 April karena Ya. awal bulan adalah Paskah. Ya. Jamnya masih sama seperti sekarang jam 20 waktu Indonesia Barat,
9 pagi waktu New York dan jam 15 sore waktu Eropa, Jerman dan sekitarnya. Oh, Baik. enggak, Bu. Beda, Bu. Sudah beda? Iya, beda. Karena spring Amerika sudah berubah jam. Saya Oh, rasa juga Jerman akan berubah jam. Dan mungkin jadi jam 8 pagi, Ibu ya? Waktu Enggak, New York. Iya, jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi. Betul. Indonesia tetap jam 21 WIB. Oh, oke. Jerman sudah jam 14 berarti, Bu. Iya. Iya. Baiklah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya yang sudah bergabung baik melalui Zoom dan juga melalui siaran YouTube. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini, yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Biarlah Tuhan mengembalikan berkat kepada Bapak Ibu untuk pelayanannya. Dan hari ini kita tutup pembelajarannya dan kita akan bertemu kembali bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.